Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak parabola. Gerak parabola. Nah, ini contoh ilustrasi atau kejadian-kejadian yang merupakan gerak parabola. Misalnya penembakan peluru dari meriam. Nah, pelurunya dari meriam sini ke sini. Ini kecepatannya. Banyak peluru dan meriam. Gambar 118 adalah sebuah peluru yang ditembakkan dari sebuah meriam dengan kecepatan awal tertentu dan dengan sudut kecondongan tertentu. Ternyata lintasan yang dilalui oleh peluru berupa lintasan melengkung. Gerak peluru dengan lintasan melengkung tersebut disebut dengan gerak parabola. Jika diambil nilai T yang berdekatan, maka grafik hasil perpaduan lintasan pada sumbu X dan sumbu Y terlihat seperti pada gambar. Ini T. Lintasan gerak parabola. Persamaan gerak pada sumbu X adalah persamaan gerak lurus beraturan. Jadi pada sumbu X ini berlaku persamaan GLB. Nah, persamaan gerak pada sumbu Y adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ternyata gerak hasil perpaduannya berupa gerak parabola. Jadi gerak parabola ini merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturannya pada sumbu X, gerak lurus berubah beraturannya pada sumbu Y. Pada sumbu X ini tidak ada percepatannya, pada sumbu Y ada percepatan. Nah, percepatannya berupa perlambatan. Nanti gerakannya diperlambat. Definisi gerak parabola merupakan gerak yang terjadi karena perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu horizontal X, X-nya, dan gerak lurus berubah beraturan atau gerak jatuh bebas pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal Y. Jadi kalau kita analisis ini gerak parabolanya ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Kemudian di sini ada V0 atau kecepatan awal, ini alfanya atau sudut terhadap sumbu X. Kalau V0 dibawa ke sumbu X jadinya V0X, V0 dibawa ke sumbu Y jadinya V0Y. Nah, saat ketinggian maksimum ini kecepatannya saat T itu sama dengan 0. Kecepatan saat di puncak ini sama dengan 0. Vy-nya 0. Kalau Vx-nya tetap V0 cos alfa. Ini ke sini naik, ini ke sini turun. Gambar 121. Ini sebuah benda yang dilempar dengan kecepatan awal V0, sudut kecondongan atau sudut elevasi sebesar alfa sehingga benda melakukan gerak parabola. Jika kecepatan awalnya V0 diuraikan pada sumbu X dan Y, dan sumbu Y itu didapat V0X pada sumbu X dan V0Y pada sumbu Y, di mana kalau mencari V0X itu V0 cos alfa. Karena pada saat sumbu X kan sampingnya alfa, sampingnya sudut gitu ya, jadinya makanya cosinus. VOY itu V0 sin alfa. Di posisi awal 0,0 punya kecepatan V0, ke sini ketinggian maksimum Vy-nya 0 sampai sini sampai ke tanah kembali. Gerak pada sumbu X, kalau kita analisis gerak pada sumbu X itu dinamakan dengan gerak lurus beraturan.
kecepatan awalnya V0x itu sama dengan V0 cos alfa. Nah, karena gerak pada sumbu X adalah gerak lurus beraturan, maka kecepatan setelah T-nya atau Vtx itu sama dengan V0x sama dengan V0 cos alfa. Nah, untuk mencari nilai perpindahan yang ditempuh setelah T, jadi XT itu sama dengan V0 XAT sama dengan V0 cos alfa kali T. Nah, perpindahan ini biasanya jarak pada sumbu X. Kecepatan dan arah kecepatan setiap saat. Nah, kecepatan benda setiap saat merupakan resultan dari kecepatan benda pada arah sumbu X dan kecepatan benda pada arah sumbu Y. Nah, sehingga kecepatan benda setiap saat V-nya itu sama dengan akar Vx dikuadratkan ditambah dengan Vy dikuadratkan. Untuk Vx-nya sendiri itu V0 cos alfa. Untuk Vy pada saat T itu adalah V0 sin alfa min G dikali T. Sehingga jika arah kecepatan benda setiap saat dinyatakan dengan beta, maka tan beta sama dengan Vy min Vx. Kedudukan benda di tempat tertinggi. Nah, pada saat benda berada di tempat tertinggi atau di titik A, itu arah kecepatannya mendatar, sehingga Vx-nya itu sama dengan V0 cos alfa dan Vy-nya 0, kecepatan saat Y-nya 0, atau V sama dengan Vx V0 cos alfa, Vy-nya V0 sin alfa min G dikali T. Nah, kalau ini pindah ruas ke sini, karena Vy-nya itu 0, ini pindah ruas ke sini. GT itu sama dengan V0 sin alfa, sehingga untuk mencari T atau waktu berada pada kedudukan tertinggi itu persamaannya V0 sin alfa per G. Waktu, jadi waktu dari mula-mula sampai pada pusat titik tertinggi. Itu T-nya sama dengan V0 sin alfa kali G. Nah, dengan demikian waktu yang diperlukan untuk mencapai tempat tertinggi atau T maksimum itu V0 sin alfa per G. Jadi dari pusat mula-mula dilempar setengah dari gerak parabola, T-nya adalah V0 sin alfa kali G. Pada saat benda mencapai tempat tertinggi, maka jarak mendatar yang ditempuh. Nah, sekarang kita mau mencari jaraknya. Xt itu sama dengan V0 cos alfa dikali T. Nah, T-nya kita ganti rumus. Xt sama dengan V0 cos alfa, T-nya diganti dengan V0 sin alfa per G. Sehingga kita bisa mendapatkan jarak pada titik tertinggi atau Xt itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Jadi jarak saat titik tertinggi V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G saat titik tertinggi. Nah, di sini ada sin 2 alfa. Jadi cara menghitungnya sudut elevasinya berapa? Misal sudut elevasinya 30, berarti dikali 2 dulu, jadinya kan 60. Sehingga menghitungnya adalah sin 60. Tinggi maksimum yang dicapai. Nah, YT untuk mencari tinggi maksimum itu YT sama dengan
V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Masukkan nilai T-nya. Jadi YT sama dengan V0 sin alfa. T-nya diganti dengan V0 sin alfa per G min setengah G. V0 sin alfa per G dikuadratkan. Sehingga YT-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G min V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Di sini G, di sini 2G. Tadi sini 1, di sini setengah. Jadi 1 dikurangi setengah tinggal setengah. Sehingga YT-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, di sini untuk menghitung sin kuadrat alfa, jadi misal alfanya 30. Nah, alfa 30 itu kita sinuskan dulu. Sin 30 itu kan setengah baru dikuadratkan. Kedudukan benda di tempat terjauh. Pada saat benda di tempat terjauh di titik B, maka YT-nya sama dengan 0. Ini start awal. Benda terjauhnya di sini YT-nya 0. Nah, YT-nya 0. Masukkan ke persamaan, YT sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ini nilainya 0. Sehingga V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Ini minus, sini jadi positif. Setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa kali T. Sehingga untuk mencari nilai T-nya, supaya T-nya ini sendirian, ini kan pindah ruas ke bawah sini. Jadi 2V0 sin alfa per G. Tadinya start, naik ke atas, turun ke bawah. Artinya adalah 2V0 sin alfa kali G. Jadi waktu yang diperlukan oleh sebuah benda untuk mencapai tempat terjauh, jadi T-nya adalah 2V0 sin alfa kali G. Nilai tersebut itu merupakan 2 kali dari nilai waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tempat tertinggi. Ya, T untuk mencapai tempat tertinggi itu kan tadinya cuman V0 sin alfa per G. Kalau dari awal ke tempat tertinggi, T-nya V0 sin alfa per G. Kembali lagi V0 sin alfa per G, jadi 2 kali V0 sin alfa per G. Jarak mendatar yang ditempuh pada saat mencapai tempat terjauh, XT itu sama dengan V0 cos alfa kali T. Nah, T-nya diganti dengan 2 V0 sin alfa per G, sehingga XT-nya sama dengan 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Nah, 2 sin alfa cos alfa itu kan sin 2 alfa. Jadi XT-nya sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sin 2 alfa ini cara ngitungnya misalnya sin 30 berarti dikali 2 dulu. Jadinya sin 60. Nah, ini jenis-jenis gerak peluru. Gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut alfa, ini dilempar dari bawah naik ke atas sampai titik maksimum V-nya 0 turun ke bawah. Ini gerak benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Ini ada Y-nya, ada ketinggiannya, ada H-nya dari atas ke bawah. Ini jenis-jenis gerak peluru. Ini persamaan posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Ringkasannya, ini ada besaran, ini pada sumbu X berlaku GLB dan pada sumbu Y berlaku persamaan GLBB. Kecepatan awal pada sumbu X itu V0X sama dengan V0 cos theta
Pada sumbu Y, V0Y sama dengan V0 sin theta. Nah, kalau pada kecepatan tertentu, Vx-nya itu sama dengan V0x. Vy-nya itu V0y min G kali T. Jarak dan tinggi. Pada sumbu X, jaraknya itu X sama dengan V0x dikali T. Kalau pada sumbu Y, ketinggiannya itu sama dengan V0y dikali T min setengah GT dikuadratkan. Untuk mencari tinggi maksimum atau H, itu persamaannya H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kecepatan benda pada sembarang titik, V-nya sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy dikuadratkan. Sehingga arah kecepatan benda terhadap sumbu X itu tan theta sama dengan Vy diper Vx. Jangkauan maksimum atau jarak maksimum itu lambangnya R. Kalau tadi xt biasanya itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi ini ringkasan dari persamaan parabola. Oke, sudah selesai. Semoga bisa dipahami.